Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Amalia dari kelas 11B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus ovulasi dan siklus menstruasi. Mari kita simak video berikut ini. Apa sih siklus menstruasi itu? Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus rahim yang disertai pelepasan endometrium lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika ovum sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Sementara itu, apa sih ovulasi itu? Ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder dari ovarium. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus 1/2N menstruasi. Untuk periode atau siklus N sama dengan 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ada 4 fase menstruasi. Apa sajakah itu? Yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya, proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Yang kedua ada fase praovulasi. Pada fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel de Graaff dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Tahukah kamu, peningkatan estrogen selama pertumbuhan folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam basah serviks agar lebih menyesuaikan lingkungan hidup sperma yang ideal. Yang ketiga ada fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase pre-ovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Kondisi tersebut disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Yang keempat ada fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun korpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel de Graaff. Proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menua berubah menjadi korpus albikan sehingga tidak dipastikan hormon lagi. Ternyata proses menstruasi dan ovulasi ini tidak sesederhana yang dipikirkan selama ini ya. Meskipun tidak sederhana, tapi jangan lupa untuk terus kamu ingat supaya semakin paham.
Oke, sekian video singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. See you.